Oh iya ya. Gimana ya kabar tani nih ya? Udah lama soalnya nggak ke lapangan nih. PPKM soalnya. Khawatir aku. Nantilah main-main ke tempat petani. Nyesain ini dulu. Ada Pak Tani nih. Coba aku angkat dulu ya. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pak, Gimana Pak? nanti sore bisa ke rumah saya. Ini ada yang tanyakan nih Pak. Oh, kapan Pak? Eh, Sore ini kira-kira bisa Pak? Oh, alah, sore ini ya Pak. Hmm, oke Pak, kalau gitu Pak. Baik, nanti sore ya Pak. Siap, saya tunggu ya Pak. Siap. Berarti ini langsung ke lahan nih Pak saya Pak, ke tempat Bapak. Oh iya Pak, langsung saja. Wow, baik Pak kalau gitu. Oke Pak, siap. Nanti saya segera meluncur. Baik Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, pas banget nih mau ke lapangan kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat siang juga. Gimana keadaannya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat. Jadi gini Pak, maksud saya mendatangkan Bapak kemari itu ingin konsultasi masalah ada permasalahan di lahan saya Pak. Oh iya Pak, baik. Kalau boleh saya tahu permasalahannya seperti apa ya Pak? Jadi seperti ini Pak, semenjak saya menanam jagung kemarin itu banyak dari tanaman saya yang tingkat produktivitasnya atau pertumbuhannya itu menurun Pak. Padahal tanaman saya sudah saya pupuk. Jadi kira-kira permasalahannya itu di mana ya Pak? Oh, jadi seperti itu ya Pak. Kalau saya boleh tahu Pak, waktu Bapak melakukan pemberian pupuk, apakah Bapak sudah melakukan pemberian kapur pertanian Pak pada lahan pertanaman Bapak? Oh, kalau itu saya belum kasih Pak. Permasalahannya bisa jadi dikarenakan itu Pak. Di sini akan saya jelaskan sedikit. Bapak kan orang perantauan nih. Maksud saya, Bapak kan baru ikut membuka lahan di sini ya kan Pak? Nah, jadi itu Pak, di tempat kita ini jenis tanahnya dominan adalah gambut Pak. Perlu kita ketahui Pak, tanaman gambut ini struktur tanahnya cenderung lebih masam Pak. Jadi Pak, ada beberapa ciri-ciri tanah masam Pak. Antara lain, yang pertama, tanahnya memiliki pH kurang dari 6,5. Kemudian yang kedua, daya hisap air sangat tinggi. Yang ketiga, menyimpan air di dalam tanah sangat besar. Yang keempat, memiliki keberlebihan unsur logam berat. Yang kelima, kurang ketersediaannya unsur kalsium dan unsur magnesium. Dan yang terakhir, mikroba di dalam tanah tidak bisa tumbuh dengan baik. Seperti itu Pak ciri-cirinya. Walah, iya Pak, saya sudah mengerti. Pantesan ya, tanaman saya produktivitasnya menurun terus. Padahal waktu dulu, waktu saya masih di Jawa itu subur terus Pak. Tapi entah kenapa malah di sini menurun produktivitasnya. Pak, betul sekali Pak, seperti itu. Salah satu penyebab utamanya Pak yaitu penguraian bahan organik Pak. Tanah dengan keasaman tinggi seperti daerah gambut ini Pak disebabkan oleh bahan organik yang terlalu tinggi Pak. Dengan tingginya bahan organik ini, maka secara otomatis penguraian bahan organik juga tinggi. Dan dalam proses penguraian tersebut, tanah akan kehilangan kalsium yang sangat tinggi juga Pak. Seperti itu. Kemudian, yang kedua, dikarenakan kelebihan unsur logam berat Pak, seperti besi, aluminium, tembaga, yang mengakibatkan tanah semakin asam. Kemudian yang ketiga, dikarenakan curah hujan yang tinggi, hal ini dikarenakan unsur hara di dalam tanah akan hilang Pak.
ketika ada curah hujan tinggi di suatu daerah. Atau hal ini biasa disebut dengan pencucian hara. Apabila curah hujan tinggi ini melanda suatu daerah dalam jangka waktu yang panjang, maka tanah di daerah tersebut akan berubah menjadi masam. Kemudian, yang terakhir yaitu penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan. Dalam jangka waktu yang panjang, Pak, penggunaan pupuk anorganik secara berlebihan ini dapat menyebabkan tanah merana atau masam, Pak. Contoh beberapa jenis pupuk yang dapat mengakibatkan pH turun, salah satunya ialah pupuk yang mengandung nitrogen seperti ZA, urea, ZK, amonium sulfat, dan juga KCl, Pak. Nah, mungkin seperti itu tadi, Pak, penyebab struktur tanah menjadi masam. Oh alah, seperti itu ya Pak, ternyata penyebabnya. Baik Pak, kalau begitu saya semakin mengerti mengenai permasalahan yang satu ini Pak. Sama ini Pak, saya mau bertanya yang terakhir dan yang terpenting serta inti dari permasalahan ini Pak. Baik, Pak, monggo silakan. Jadi untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi saat ini apa ya Pak kalau boleh tahu? Itu ya, Pak. Baik, Pak. Jadi, Pak, untuk menaikkan pH tanah ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, Pak. Yaitu yang pertama, ada proses pengapuran, Pak. Tujuan pengapuran ini adalah untuk menaikkan pH tanah, Pak. Akan tetapi, dalam jangka pendek, proses pengapuran atau pengapuran akan sangat efektif, Pak. Sementara, dalam waktu berjalan, tanah akan kembali asam lagi. Jadi intinya, pengapuran ini hanya sangat efektif dilakukan apabila dalam jangka waktu yang pendek saja, Pak, tidak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi seperti itu. Jadi apabila Bapak waktu musim tanam pertama Bapak melakukan proses pengapuran, maka untuk tetap menjaga menetralkan pH tanahnya, Bapak harus tetap pada musim tanam kedua Bapak harus tetap melaksanakan proses pengapuran lagi, Pak. Jadi tidak hanya bergantung pada proses pengapuran pada musim pertama. Kemudian ada pemupukan secara teratur, Pak. Karena tanah masam, maka KTK kapasitas tukar kation mengakibatkan pupuk yang kita berikan akan hilang begitu saja, Pak, dan tidak dapat diserap dengan baik. Untuk lebih efektifnya, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu waktu pemupukan, penempatan pupuk, dan juga dosis yang diberikan. Jadi, Pak, kalau kita ingin memberikan pemupukan itu untuk menjaga pH tanahnya agar netral terus, kita harus memberikan pupuk secara teratur, Pak. Kemudian kita harus juga memperhatikan beberapa aspek-aspek seperti kita harus tahu dosisnya berapa, waktunya kapan saja, seperti itu, Pak. Oh alah, iya Pak, seperti itu ya Pak ternyata cara mengatasinya. Dengan penjelasan Bapak yang sangat lengkap dan rinci tadi, saya sangat memahami mengenai permasalahan keasaman tanah ini, Pak. Alhamdulillah, Pak, kalau seperti itu saya juga bersyukur kalau Bapak sudah bisa memahami dan juga nantinya dapat mengatasi permasalahan satu ini, Pak. Pak, saya berterima kasih banyak ya kepada Bapak atas materinya pada siang ini. Siap, Pak, sama-sama. Ini juga sudah menjadi tugas serta tanggung jawab saya, Pak, sebagai seorang penyuluh dalam membantu dan mengatasi permasalahan petani yang di lapangan. Mungkin seperti itu tadi, Pak, penjelasan saya mengenai materi yang sedang kita bicarakan tadi, yang juga yang Bapak tanyakan mengenai masalah penurunnya produktivitas tanaman Bapak. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, kalau mungkin ada tambahan lagi, Pak? Mungkin itu saja sih kalau saya. Oh, baik. Kalau sudah cukup, mungkin saya bisa ini lagi, Pak, ke tempat petani-petani yang lain. Monggo. Oh ya, baik, Pak. Makasih ya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Mari.